Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Beriman berarti di setiap persiarahan kehidupan kita menghidupi apa yang kita imani, bukan hanya dengan kata-kata yang indah yang terangkai dalam kalimat puisi, tetapi kita menghadirkannya, menghidupinya di dalam setiap langkah kehidupan nyata kita. Bukan hanya kita pikirkan, tetapi kita lakukan sebagai tanggapan atas cinta Allah yang sungguh luar biasa. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menggembirakan kami dengan merayakan pesta Rasul-Mu, Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa dan teladan mereka, kami Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam karya pewartaan Injil Putra-Mu di setiap langkah hidup kami dalam menapaki persiaran hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Melalui bacaan pertama pada hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali, buah dari perbuatan dosa adalah kematian. Dan berkat kematian Tuhan Yesus Kristus dalam ketaatan dan kesetiaan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, Ia telah menebus Anda, saya, serta kita semua, sehingga kita tidak mati binasa karena akibat dari perbuatan dosa. Ia telah wafat karena dosa-dosa kita, dan Ia bangkit menjadi jaminan bahwa adanya kehidupan yang baru setelah kematian kita dari kehidupan di dunia ini. Kita juga diingatkan untuk senantiasa mengalami kebangkitan, di mana kita sudah diporak-porandakan selama 2,5 tahun oleh pandemi COVID-19. Gereja yang memiliki dasar kekuatan dari komunitas keluarga dihancurkan karena terbiasa dengan misa yang sendiri-sendiri. Tidak lagi ada kebersatuan. Ada yang di ruang tamu, ada yang di ruang keluarga, ada yang sambil makan dan mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Agar pengorbanan yang dilakukan oleh Allah dengan memberikan putranya yang tunggal tidak sia-sia, Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk mati atas dosa-dosa kita, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Allah, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membuat Anda dan saya serta kita semua jauh dari Dia, Sang Pemilik kehidupan. Semoga setelah peristiwa kebangkitan yang baru saja kita rayakan, Anda dan saya serta kita semua disadarkan bahwa setiap lembaran baru ada dan hadir di dalam hidup kita, itu adalah kesempatan di mana kita senantiasa menjadi manusia yang baru, berani memperbaharui diri kita. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita perbaiki. Jika kita melakukan kesalahan, kita akui dan minta maaf, serta berani mengevaluasi dan mengoreksi diri kita sendiri. Di dalam Injil suci hari ini, Injil suci Yohanes mau menegaskan bahwa beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus mestinya kita harus berani dengan teguh menjawab panggilan Tuhan secara tidak goyah.
Yesus sudah dengan jelas menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai jalan, kebenaran, keselamatan, dan hidup. Teladan kedua rasul, yaitu Santo Filipus dan Yakobus, mau mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua, beriman atau percaya sesungguhnya, atau mestinya Anda dan saya serta kita semua juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab kita tahu bahwa Yesus pergi kepada Bapa, dan apapun yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus, Ia pun akan melakukannya, supaya nama Bapa semakin dipermuliakan di dalam Anak. Dan Anda, saya, serta kita semua sudah dibaptis, yang berarti kita adalah anak-anak Allah, anak-anak dari terang. Maka mestinya kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa memiliki relasi yang mendalam dengan Sang Pencipta, yang dibangun lewat hidup doa yang seimbang dan baik, yang dibangun dari sikap dan tindakan sehari-hari kita. Tidak mudah menghakimi, tidak mudah menyalahkan, dan tidak mudah menuduh orang lain bahwa mereka itu sesat atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Semakin beriman, semakin mengenal siapa yang dia imani, mestinya kita berani tumbuh seperti Filipus yang senantiasa rendah hati dan imannya tidak goyah. Dari Rasul Yakobus, Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali bahwa kehadiran kita di dalam persiarahan adalah tanda nyata. Kita bisa belajar dari Yakobus yang lemah lembut dan menjadi pribadi yang pemaaf. Kita mengenal Allah yang penuh belas kasih dan cintanya yang tak terbatas. Jika Anda dan saya serta kita semua mengaku diri sebagai orang beriman, mestinya kita pun mampu dan berani untuk memaafkan mereka semua yang datang, mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mestinya kita pun mengampuni. Hampir setiap saat kita mendoakan Bapa kami, dan di sana selalu kita ucapkan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jika kita mengalami kesulitan di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang membuat emosi kita tidak terkendali, kita harus ingat bahwa Anda dan saya serta kita semua pun pernah diampuni. Kita pun pernah diterima ketika kita menyakiti. Kita pun pernah dirangkul ketika kita membuat kesalahan yang mempermalukan komunitas, persatuan, dan kelompok kita. Iman kita juga hendaknya seperti iman dari kedua rasul itu, yang senantiasa terus kita pelihara, kita jaga, dan hidup di dalam perbuatan dan tindakan nyata kita. Beriman berarti kita melaksanakan apa yang kita imani. Beriman berarti kita menebarkan kedamaian dan bukan kebencian yang justru menyakiti banyak hati. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang sungguh luar biasa dan tak terbatas. Tetapi apa yang kita lakukan untuk menanggapi panggilan Allah untuk menjadi anak-anak terang? Beranikah Anda dan saya serta kita semua senantiasa hidup di dalam terang-Nya dan mau dibimbing oleh Roh Kudus-Nya untuk menjadi anak-anak terang yang sejati sebagaimana yang Allah kehendaki? Ketika Anda saya mau, Tuhan akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.